Jalanan apa begitu, Pak? Pimpinan dan anggota ormas sekalian, pada tanggal 1 November yang lalu ada sebuah kejadian yang sedikit menimbulkan situasi yang berdampak terhadap tatanan terutama kondusivitas dari kota dan Kabupaten Sukabumi. Kemudian tindak lanjutnya pada tanggal 2 November Ibu Kapolres bersama Pak Kapolres Kabupaten mengumpulkan seluruh pimpinan ormas yang ada yang bersiteru, yaitu dari BPPKB dan juga dari Sapu Jagat yang bertempat pada saat itu di Pemda Kabupaten Sukabumi, itu di Pendopo. Kita semuanya menjadi saksi hidup. Pada saat itu kita sangat terharu dengan dua hamba Allah yang berikrar untuk tidak saling membenci, tidak saling menghujat, dan tidak saling memprovokasi, sampai kita dirinakan oleh air mata. Betapa terharunya saudara kita sesama muslim harus terkafar di rumah sakit, dan kemudian kita semuanya juga merasa terharu dengan beberapa korban yang lainnya. Artinya memang ruh kita, akhlak kita masih terdorong untuk saling mengasihi dan menyayangi dengan sesama muslim. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah dengan sesama sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Ini dikutipkan dari Al-Qasas 77. Hari ini kita berkumpul yang kedua kalinya. Inilah bagian daripada sebuah realisasi dan optimalisasi dari apa yang telah kita janjikan. Al-wa'du dainun, janji adalah hutang. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami hormati, kami cintai Bapak Wali Kota Sukabumi, Bapak PJ Bupati Sukabumi, Bapak Ketua DPRD, Ibu Kapolres Kota Sukabumi, para sesepuh, guru-guru kami, alim ulama, yang terhormat Bapak-bapak dari ormas, dari instansi ataupun hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Untuk mempersingkat waktu, kami mungkin ada yang sudah bergaul dengan beberapa bapak-bapak dan ibu kalian di sini, ada juga yang mungkin masih belum bertatap muka ataupun bersilaturahmi. Sebelum saya menyampaikan apa yang akan saya pesankan kepada kita semua, pengingat kita semua, alangkah baiknya, ada baiknya saya ingin menyampaikan suatu curhat lah. Ini curahan hati saya sebagai Kapolres, pengemban situasi Kamtibmas bersama Ibu Sumarni. Keberadaan kami Polres Kabupaten
yang berada di Pelabuhan Ratu dan juga Polres Kota ini adalah satu kesatuan, di mana di dalamnya ini ada suatu karakteristik yang unik. Pak Bupati kita ini, Pak PJ Bupati ini memiliki 2 Kapolres, 2 Dandim. Saya memiliki wilayah hukum yang dikelola keamanannya oleh Ibu Sumarni. Ada kecamatan kami, ada kecamatan Kabupaten Sukabumi yang berada di wilayah hukum Ibu Sumarni. Sehingga di perjalanan dalam pengelolaan situasi Kamtimas itu, saya dan Ibu Marni akan mengelola itu secara bersama-sama. Sehingga kalau kita kaitkan dengan kejadian kemarin, tentunya kehadiran saya pun ada di sana untuk melakukan perbantuan kekuatan. Gitu. Kami ada pasukan, Ibu Sumarni ada pasukan. Hapunten cari suara lagi mesti teriak terus semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Kapolres dengan jajarannya, terus para semuanya, kami mohon didampingi, suaranya nggak bakalan keluar. Iya, saya sebagai ketua umum dari pada siang ini saya hadir di sini. Saya bisa datang sebelah Ibu Kapolres. Saya bisa menghadiri semua. Saya dari kemarin juga sebetulnya lagi kurang sehat karena para kesepuhan dari BPPKB Banten tidak bisa hadir, sama Bapak Sekjen juga gula darahnya lagi naik, dan semuanya kita lagi fokus untuk Muskap dan Musda di DPD Jawa Barat. Jadi sama-sama lagi kebetulan sibuk semuanya. Jadi untuk selanjutnya saya dampingi sama Pak Eka yang akan menyampaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati acara pada pagi hari ini Ibu Kapolres Kota Sukabumi, yang saya hormati yang mempunyai wilayah Kabupaten Sukabumi maupun Kabupaten, Bapak Wali Kota, Bapak PJ Kabupaten Sukabumi, dan tidak lupa Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Bapak Kajari, dan juga abang saya Kapolres Kabupaten Sukabumi. Salam kenal kepada Dandim ataupun yang mewakili Musbida yang lainnya, terutama yang saya hormati dan yang saya muliakan, para kaum para kiai, ulama yang insya Allah menjadi bimbingan bagi kita semua nanti ke depan. Mohon izin sebelumnya Ibu Kapolres, Pak Wali maupun Pak Bupati, mungkin saya tidak dapat. Dari semalam saya belum tidur sampai hari ini. Jadi sebetulnya saya kemarin sudah komunikasi dengan Ibu Kapolres. Saya sebetulnya tidak bisa hadir, tapi karena sesuatu dengan hal di DPP kami, jam 2.30 saya ditelepon oleh Wakil Ketua Umum untuk bisa hadir pada hari ini. Jadi sampai detik ini saya belum tidur dari semalam. Jadi mohon maaf apabila mungkin sedikit saya belum terlalu kondisi dalam penyampaian apa sesuatunya. Sebelumnya saya minta maaf. Menyimak apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu, tentu ini semua sangat kita sayangkan. Semua tidak ingin ini terjadi. Apa yang disampaikan oleh Pak Kapolres tadi, kami sadar betul Pak, ormas itu sangat sulit Pak untuk mendidiknya, karena
anggota kami dari berbagai macam latar belakang, profesi, dan keahlian. Yang rata-rata ormas ini semua kan Pak, di semua ormas yang lain. Ormas ini anggotanya tidak ada yang terdidik, tidak terlatih, dan tidak tergaji. Pak Kapolres aja, Bu Kapolres mungkin agak sulit juga punya anggota sekian banyak yang terdidik, terlatih, dan tergaji. Kadang-kadang masih ada juga Bu, Pak, yang bantah, betul nggak? Itu kenyataan di lapangan yang seperti itu yang terjadi. Kami hanya mewakili DPP dalam ini pertama kali menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena ketidakhadiran daripada undangan yang harusnya tertera di dalam itu, terutama mungkin kepada orang tua kami, Bapak Dudung, karena kebetulan beliau menjadi sampai oleh Ibu Santi, kondisinya saat ini sedang kurang baik. Sebetulnya beliau ingin sekali Pak hadir pada hari ini. Saya hanya diamanahkan oleh DPP dalam persoalan ini yang kebetulan mungkin Bu Kapolres dari malam pertama pasca kejadian, alhamdulillah saya pulang sampai jam 5:30 pagi. Jam 11 malam saya sampai di Polresta Kota Sukabumi. Kalau tadi kita menanyakan atau disampaikan oleh Pak Kapolres, informasi adalah anggota kami hanya masuk ke dalam sebuah ruko, sebuah minimarket. Dari itulah pemicu yang terjadi. Sempat terjadi mediasi begitu ya Kang Dedin. Tapi kita nggak mau flashback belakang. Saya mungkin setiap hari komunikasi selalu dengan Ibu Kapolres terkait dengan berita-berita yang terjadi di lapangan maupun berita-berita yang terjadi di media sosial. Mungkin Bu Kapolres tahu Pak Wali, saya selalu komunikasi, saya meredam semua anggota kami dari seluruh wilayah Pak Kapolres. Saya minta anggota kami untuk bisa menahan diri terkait pasca kejadian kemarin itu. Bahkan mungkin seperti yang disampaikan masih ada riak-riak kepada dulu kami juga, saudara kami juga, saudara di Sabu Jagat, masih banyak juga riak itu semua. Masih Pak, masih ada itu semua. Mungkin ada ketidakpuasan atau segala macam bentuknya. Tapi ini tentu juga kami coba kendalikan semaksimal mungkin Pak. Sampai detik ini saya masih berkoordinasi selalu dengan Bu Kapolres untuk bisa menetralisir situasi, dan bahkan mungkin Bu Santi, saya sampai ke Banten Pak, 2 kali bolak-balik saya ke Banten untuk menetralisir langsung kepada Abah Dudung, menyampaikan situasi kondisi ini. Saya berharap yang pertama adalah proses hukum yang berjalan saat ini tentu adalah bicara tentang transparansi. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Kalau memang itu pun ada tersangka, ya kita jadikan tersangka. Kalau memang mereka tidak bersalah, jangan dijadikan tersangka. Itu harapan kami. Ya, penegakan hukum harus hadir di negeri ini. Jangan hukum hanya berlaku kepada yang lemah. Hukum harus ditegakkan. Tidak boleh tidak. Karena ibu mewakili daripada Tuhan. Nantinya bisa saja fakta itu terbalik. Tentang jawabannya kita dunia akhirat bersama. Terutama mungkin Pak Haidari nantinya. Dan begitu Pak, Bapak dan Menteri selaku mengadil nantinya, yang akan memberikan keadilan buat kita semua. Kami berharap kepada dulu kami juga, saudara kami juga di Sabu Jagat, kami ingin kalaupun ada perdamaian, islah ini adalah yang hakiki. Karena beberapa waktu yang lalu Januari terjadi PPKB dengan Sabu Jagat. Sebelumnya 2003 Sabu Jagat dan PPKB. Kemarin baru terjadi lagi. Semua hanya tertuang dalam materi 6.000. Tapi implementasi di lapangannya selalu berulang-ulang. Yang kami inginkan adalah, ayo kalau memang kita ingin Islam yang hakiki. Jangan hanya bicaranya di atas materi, tapi di lapangan implementasinya berbeda. Mohon izin para ulama, kami juga rindu yang namanya kita bisa bergandengan tangan, kita sesama umat muslim. Kenapa kita tidak bisa saling memaafkan? Karena Rasulullah mengajarkan itu. Dan kami berharap juga ini tidak lagi terulang ke depannya. Nah, kepada saudara kami di Sabu Jagat,
ataupun nanti yang akan memberikan sambutan nantinya. Kami ingin selaku perwakilan DPP, yuk kalau memang ini adalah sebuah islah, sebuah perdamaian yang hakiki, Pak Kapolres, itu yang kami ingin minta. Kami siap untuk menyampaikan itu semua nantinya kepada jajaran kami. Begitupun sebaliknya kepada saudara kami yang ada di Sapu Jagat, tolong sampaikan ini. Jangan gara-gara hal sepele, ormas di lapangan pasti gara-garanya hal sepele. Kadang-kadang gara-gara parkiran. Jadi pemicu yang akhirnya menjadi bentrokan besar. Masih untung alhamdulillah kemarin tidak terjadi korban nyawa. Saya terima kasih banyak kepada Bapak Wali Kota yang sudah memfasilitasi anggota kami yang cedera, yang terluka. Terima kasih banyak Pak dari Pak Polres. Jadi sekali lagi kami menekankan, yuk kalau memang kita ingin yang hakiki, apakah kita bisa menjamin itu semua? Dari dulu-dulu kami yang ada di Sapu Jagat, kalau memang bisa kita katakan hari ini bisa. Kalau tidak, katakan tidak. Konsekuensinya kita pasti akan siap untuk menghadapi itu semua nantinya. Ya kamu lihat ya. Kalau kita ingin hakiki, yakin hari ini kita bisa menjadikan ini adalah momen terakhir dan tidak akan terulang lagi ke depannya. Saya minta Kang Deden bisa jamin itu nantinya. Siap. Perwakilan kami menjamin itu nantinya. Nah saya minta saudara kami juga yang ada di Sapu Jagat bisa menjamin itu. Kalau memang tidak bisa menjamin itu, nggak perlu ada pertemuan hari ini. Karena percuma Pak, nanti kita akan bentrokan lagi di depannya. Saya 1 minggu ini saya tidak hampir dikatakan kurang istirahat karena saya harus meredam anggota-anggota kami untuk tidak masuk Pak. Sampai tadi malam saya masih pulang dari Kerawang. Cibarusah saya jam 2:30 pagi itu saya masih Cibarusah untuk meredam menjelaskan situasi ini. Sampai diberitakan oleh Waketum saya untuk hadir di sini pada hari ini. Segitu capeknya Pak kami juga Pak, sama dengan Pak Kepolisian juga sama mungkin seperti itu. Jadi itu ya pada saudara kami yang ada di Sapu Jagat. Kalau memang hari ini kita ingin adakan islah yang sebenarnya yang sejati. Kalau tidak, ya kita siap dengan konsekuensi apapun nantinya. Jadi nggak mau kita, saya jujur aja Pak, saya tidak bisa tarik alih. Karena risiko ormas itu cuma 2, penjara atau kita tegakkan kebenaran. Kita belajar untuk benar. Karena prinsip di dalam PPKB sakit satu, sakit semua. Pasti itu akan berdampak untuk wilayah yang lain. Jadi insya Allah dengan niat yang ikhlas serta kerendahan hati kita, jadikan momentum hari ini adalah momentum yang betul-betul bisa menyadarkan kita untuk tidak terulangnya lagi kejadian yang kemarin. Saya rasa itu saja para pimpinan dan para ulama, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kekurangan itu tentu datang dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih perwakilan dari KBPPKB Usakti dan rekannya yang sudah menyampaikan komitmennya. Mudah-mudahan bisa kita dengarkan dan kita realisasikan, terutama bagian dari dulurnya yang ada di Sapu Jagat. Kita mengutip sedikit pernyataan pada 2 November yang lalu di poin kedua. Pihak pertama dan pihak kedua bersedia untuk mengawasi masing-masing anggota kelompoknya agar tidak terpancing dengan permasalahan yang terjadi antara kedua belah pihak yang diprovokasi melalui sosial media. Tadi dari BPPKB sudah menyampaikan rencana aksinya yang sudah beliau sampaikan, terus meredam sampai kurang tidur dan lain sebagainya. Nah itu harus diimbangi oleh pihak, karena ini risiko jabatan, risiko mendirikan ormas, risiko jabatan menjadi pengurus ormas, ya salah satu seperti itu, ya. Jadi mari kita sama-sama kalau ini bekerja meredam, ini meredam, insya Allah tidak akan terjadi. Lebih jauh kita dengarkan secara langsung dari Kang Haji Risman Safari, perwakilan dari Sapu Jagat, untuk menyampaikan komitmen, evaluasi, realisasi dari perjanjian. Nanti kita akan minta Pak Kejari untuk berbicara juga. Di akhirnya berkomitmen, kemudian bagaimana tagihan daripada komitmen yang sudah disampaikan. Kita tegas hari ini, ke depan tidak terjadi lagi. Silakan Kang Risman.